dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah, dan saya sudah mendapatkan dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhus saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah dimana saja Anda berada, masih seputar masalah hiruk pikuk nasab habaib. Dari berbagai diskusi, debat dan seminar yang diselenggarakan oleh para pegiat dan pemerhati nasab ini, memang situasi ini makin mengemuka ke permukaan. Semakin banyak saja orang yang ambil bagian dalam persoalan nasab ini, dan banyak fakta-fakta baru yang makin terungkap ke permukaan. Tentu ini akan makin memperkaya referensi informasi terkait dengan kisru nasab Mbak Alawi ini. Tentu sebagai orang yang berharap persoalan ini bisa clear dengan seterang-terangnya, kita menghendaki agar semua yang terlibat ini betul-betul bisa arif dan bijaksana menyampaikan seluruh informasi. Di balik itu semua, bagaimana mereka-mereka yang punya andil di dalamnya, yang punya pengetahuan soal nasab ini, mau bicara dengan terbuka, mau bicara dengan jujur, mau bicara dengan tegas. Tentu itu yang kita harapkan. Kenapa? Karena nasab Mbak Alawi ini kalau kita ikuti perkembangannya, saling sanggah argumentasi antara yang pro dengan para habaib dan yang pro dengan kubu Kiai Imaduddin Usman ini memiliki argumentasi yang memang sampai hari ini belum ada titik temu yang bisa dijadikan sebagai sebuah keputusan yang bisa diterima oleh semua kalangan. Malah justru perdebatan-perdebatannya ini mengarah kepada hal yang semakin menajam, Tetapi ada hal yang kemudian cukup unik dan menarik. Ini disampaikan oleh seorang kiai yang ini sebuah pengalaman pribadi, sebuah proses riyadhah yang dia lakukan dalam menyikapi persoalan hiruk pikuk masalah habaib. Dia melakukan proses ini tentu karena kecintaannya terhadap Islam, kecintaannya kepada suriat Nabi, dan hendak mengetahui sesuai dengan kapasitas beliau, sebagai orang-orang yang sudah suhud, yang mencoba untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan riyadhah yang dia lakukan, akhirnya dia menyampaikan sebuah pengalaman pribadi yang dia alami terkait dengan nasab Mbak Alawi ini, dan tentu ini kemudian akan makin menarik, unik dalam merespon persoalan-persoalan nasab habaib ini. Dia ini menyampaikan bahwa dia bermimpi dan mendapatkan informasi dalam mimpinya itu terkait dengan nasab Mbak Alawi ini. Nah, seperti apa proses dia memperoleh informasi atau pengalaman pribadi yang dia dapatkan melalui mimpi ini, kita coba simak dulu sama-sama. Boten Mas, cuma kangen mawon. Mungkin jenengan selalu dalam lindungan Allah dibanding kesehatan lahir batin. Lakukan derek tanglet, napa jenengan nate ditemoni mimpi Kanjeng Nabi diutus menegakkan masalah nasab niko Mas? Alhamdulillah, nggih benar.
ada beberapa mimpi yang itu memang terkait dengan masalah penegakan nasab ini, termasuk di tahun 2022 di malam Jumat bulan Ramadan itu saya mimpi di suatu setting Jawa zaman kuno. Waktu itu saya tanya ke orang-orang ada apa gitu, mengadili nabi palsu. Nah, terus kemudian saya lihat memang ada orang yang memang diadili dan kemiskinan gitu loh, malu, dia tidak pakai baju atas telanjang dada gitu, di apa namanya, sedang diadili. Terus saya berjalan memutar rumah joglo besar itu tua ya kan, dan kemudian Rasulullah itu memakai ageman Nusantara, sarung, kopiah hitam, dan baju apa, bukan safari, baju kayak Gus Baha itu loh, putih ya. Itu keluar dari balik hutan, terus datang, terus saya salaman. Orang pertama yang saya salaman, saya cium tangan kanannya, sementara tangan kiri saya itu memeluk pinggang beliau, terus mengiringi masuk ke kalangan itu. Saya tidak berani mengangkat muka saya berhadapan dengan manusia agung tersebut, tapi saya sempat melihat wajahnya, dan sekilas saya melihat bahwa wajah beliau itu tegang, artinya seperti orang menahan marah ya kan. Di beberapa mimpi sebelumnya tidak seperti itu, apa namanya, kalau bisa ditafsiri itu wajar, karena apa, dzurriyyah yang asli di Nusantara itu mau dihinakan, dipalsukan, dibelokkan oleh orang-orang yang mengaku cucunya tapi ternyata palsu. Demikian, dan sejak saat itu saya tidak punya rasa keraguan dan gentar untuk meluruskan hal ini. Maka assalamualaikum. Napa sing jenengan aturaken leres. Terus terang Mas, beberapa hari, minggu, bulan ini terus terang saya Allah, saya menanyakan langsung dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Mbak Alawi itu memang keturunan panjenengan nopo tiang sanes. Ya, dalam beberapa bulan saya baru dapat jawaban beberapa hari yang lalu. Semoga ini benar, dan saya yakin bahwa kalau Rasulullah, mimpi bertemu Rasulullah itu tidak bisa diserupai makhluk manapun. Dalam petunjuk saya bahwa memang Mbak Alawi itu bukan anak cucu Rasulullah, dan saya sudah mendapatkan, dan saya sudah bertemu Rasulullah di dalam riyadhah saya. Ternyata Mbak Alawi yang namanya Ubaidillah Abdullah itu tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan atau sanad dari Rasulullah. Itu orang lain, dan itu 100% orang Yahudi. Jadi saya lebih yakin bahwa apa yang panjenengan perjuangkan itu kebenaran yang hakiki. Ya, nanti insya Allah kalau saya sudah sehat semuanya, sudah bisa, insya Allah saya akan ngiringi panjenengan. Untuk sementara saya hanya bisa berdoa dan mohon kepada Allah, semoga Allah meridhoi perjuangan panjenengan dan sederek kula panjenengan Terah Wali 9 dan keraton kesultanan yang ada di bumi Nusantara ini. Allah memberi pertolongan dan Allah akan memperlihatkan mana yang hak dan mana yang batil. Bukan saya mengaku-ngaku, tapi yang jelas turunan terah nasab kesultanan, keraton, nasab Wali 9 itu adalah betul-betul 100% anak cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari jalur Hasani atau Al-Husaini. Iya, sangat jelas, tegas, dan terang apa yang disampaikan oleh Kiai ini dari proses riyadhah yang dia lakukan hingga dia pun mendapatkan ya sebuah petunjuk ya. Tentu yang namanya pengalaman pribadi itu tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk kemudian mempercayai dan mengikutinya. Tetapi satu hal yang unik dan menarik di sini adalah karena Kiai ini mau menyampaikan
dari sebuah ikhtiar riyadah yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan jawaban dari hiruk pikuk masalah habaib sesuai dengan caranya sendiri. Dari sini uniknya, dia melalui cara ya dengan ya riyadah minta petunjuk, dan dia pun bermimpi. Artinya apa? Pengalaman pribadi ini sesuatu yang tentu itu berlaku mutlak bagi orang yang mengalaminya ya. Tetapi ini kemudian menarik karena hari ini kisruh nasab itu memang begitu menyita perhatian publik. Ada orang yang melakukan proses riyadah karena ingin juga mendapatkan ya jawaban terhadap kisruh nasab ini. Dan inilah yang dilakukan oleh kiai ini. Dan menariknya di sini atau uniknya di sini karena dia ya tegas ya, menyampaikan ya, artinya ketika dia membicarakan kepada seseorang, artinya dia punya niat bahwa kesungguhan untuk menyampaikan apa yang dia yakini, apa yang dia ketahui dari proses-proses riyadah yang dia lakukan. Dan tentu ya kita harus menghargai itu ya, sekalipun mungkin ya tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk kemudian mempercayai dan mengikutinya. Tetapi bagi kiai ini kita patut apresiasi karena dia tegas menyampaikan apa yang dia alami, apa yang dia yakini. Tentu kan dia bertanggung jawab ya terhadap dirinya dan tentu terhadap ya Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang kita sampaikan tentu ya harus dipertanggungjawabkan. Tetapi keberanian ini patut untuk kemudian kita apresiasi. Setidaknya ya itu akan memberikan sebuah perspektif baru dari publik. Sebagaimana kita tahu juga sebelumnya pernah disampaikan oleh Kiai Abdul Razak ya kalau tidak salah, bahwa ada satu kitab dari kalangan Ba'alawi yang itu juga menjelaskan soal mimpi, dan dari proses mimpi itu juga memperkuat ya bahwa nasab Ba'alawi itu kan dari mimpi. Nah, dia isbat melalui mimpi. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh kiai tersebut ya, yang kalau tidak salah dia bahagian daripada majelis Suryat Wali Songo. Dan ketika ada lagi kiai yang kemudian mengalami pengalaman pribadi seperti mimpi, dan lagi-lagi ini tentu menarik ya, unik dalam menyikapi nasab Ba'alawi. Yang jelasnya bahwa hari ini banyak orang yang punya perhatian penuh terhadap suryat Nabi, dan semuanya punya niat bagaimana memurnikan. Dan yang tentunya kita berharap mudah-mudahan ini bisa ada ujung yang bisa dijadikan keputusan bersama yang mencerahkan umat Islam di Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.